Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit trigonometri. Oke, jadi materi ini di materi kelas 12 untuk matematika peminatan, untuk materi pertamanya. Oke, kita lihat untuk limit trigonometri ada beberapa rumus dasar yang harus diingat. Nah, rumus dasar ini kita peroleh dari sebuah pembuktian rumus, tapi untuk pembuktian rumusnya nanti saya akan bahaskan di video yang lain. Oke, kita lihat beberapa rumus dasar yang ada. Nah, di sini yang pertama adalah limit x menuju 0 dari x per sin x sama dengan 1. Nah, ini rumus dasar yang kita dapat. Nah, bisa diperluas jadi limit x menuju 0 AX per sin AX. Nah, di sini kan hanya X dengan X, nah sinnya 1. Nah, boleh juga nanti kita pasangkan AX dengan AX sama dengan 1 juga. Nah, kemudian untuk yang baliknya berarti sin X di per X sama dengan 1 juga, sin X per X. Nah, perluasannya juga sama, sin AX di per AX sama dengan 1. Kemudian yang untuk tan X per tan X sama dengan 1. Nah, ini AX di per dengan tan AX. Nah, yang terakhir ini juga kebalikannya, berarti tan X di per X. Ini tan AX di per dengan AX. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal limit yang berbentuk sin dengan tan, nah berarti kita tinggal cari pasangkan yang di dalam sinnya. Misal di sini sin AX, berarti harus kita pasangkan dengan AX supaya jadi 1. Nah, sama juga kalau tan AX kita pasangkan juga dengan AX supaya jadi 1 juga. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal limit selalu kita cari pasangannya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal yang ada 4, kita siapkan dulu. Oke. Carilah nilai limit-limit berikut ini. Nah, ada 4. Limit x menuju 0 dari sin 2x per 3x, limit x menuju 0 dari 5x per 3 sin 3x, limit x menuju 0 dari 4 tan 5x per 3x, dan limit x menuju 0 dari 2x per tan 4x. Oke. Kita lihat dulu yang nomor 1. Di sini limit x menuju 0 dari sin 2x di per dengan 3x. Nah, berarti tinggal kita cari pasangannya untuk 2x. Kita bikinkan pasangan untuk 2x, ini kan 2x sin 3x. Nah, untuk cari pasangannya berarti saya harus kalikan dengan di sini per 2x supaya nanti berpasangan dengan 2x. Karena di sini saya munculkan 2x, berarti pembilangnya juga saya harus munculkan 2x. Nah, supaya maksudnya yang ini kan nilainya 1, jadi tidak berpengaruh dengan ini. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan ulang. Berarti kalau saya tulis ulang jadi limit x menuju 0 dari sin 2x. Nah, yang 2x ini saya pindahkan ke sini. Berarti diper dengan 2x dikali dengan sisanya. Ini kan masih ada 2x yang ini saya belum apa-apakan yang 2x. Berarti di sini 2x diper dengan, nah 3x yang ini saya pindahkan juga ke sini, dia posisinya 3x. Nah, jadi yang 2x ini saya carikan pasangannya dengan ini. Kemudian yang ini juga saya simpan di sebelah sini. Jadinya ini berpasangan sin 2x per 2x. Nah, kalau limitnya x menuju 0 berarti hasilnya yang tadi 1 dikali yang ini kan 2x per 3x. Kalau x nya saya habiskan berarti sisa 2 per 3. Berarti 1 kali 2 per 3 hasilnya 2 diper dengan 3. Oke, itu untuk yang pertama. Kita lihat yang bagian yang kedua. Di sini ada limit x menuju 0 5x diper 3 sin 3x. Nah, di sini berarti yang harus kita carikan pasangan lagi, di sini ada sin 3x. Nah, bagaimana untuk temukan pasangannya? Berarti saya munculkan lagi untuk pembilangnya, di sini saya munculkan 3x. Nah, untuk supaya nilainya tetap sama berarti di sini juga penyebutnya saya munculkan 3x. Nah, ini lagi tadi 3x per 3x, ini kan hasilnya 1 jadi tidak berpengaruh. Kemudian saya tinggal balik lagi, saya tukar posisinya, berarti limit x menuju 0 3x nya saya pindahkan ke sini, berarti jadi 3x diper dengan
3 sin 3x dikali dengan 5x nya satu kali posisinya, berarti 5x diper dengan 3x. Nah jadi yang ini lagi 3x pasangannya dengan 3x ini, kemudian saya tulis di sini, kemudian 5x nya ini saya posisikan ke sini, jadi 5x per 3x. Nah di sini ini kan limit x menuju nolnya dari ini kan 1, cuman di sini masih ada depannya sepertiga, berarti sepertiga kali 1, di sini lagi sisa x yang habiskan, berarti kali 5 diper dengan 3, berarti hasilnya 5 diper dengan 9. Oke. Kita lihat contoh yang penyelesaian untuk yang nomor 3. Nomor 3 tadi ya, bagian C. Di sini tan 4x, limit x menuju 0 dari 4 tan 5x per 3x, berarti caranya sama tadi, berarti yang dimunculkan harus per 5x. Nah berarti di sini juga 5x, jadinya limit x menuju 0 dari 4 tan 5x diper dengan 5x dikali 5x diper dengan 3x. Nah cara yang sama tadi, berarti ini 4 kali ini tan 5x per 5x, limitnya 1, ini 5 per 3. Oke, berarti hasilnya 4 kali 1 kali 5 20 diper dengan 3. Oke, yang selanjutnya lagi, yang tadi yang bagian D. Ini berarti yang kita munculkan dia 4x. 4x diper dengan 4x. Jadinya limit x menuju 0 dari 4x diper dengan tan 4x dikali dengan 2x diper dengan 4x, berarti hasilnya ini 1 kali 2 per 4, hasilnya 2 per 4 juga. Saya perkecil, bagi-bagi 2, sisa 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Oke, nah itu untuk soal-soal dasar limit yang harus diketahui. Nanti akan lebih susah dari ini, tapi dasarnya dulu yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Sini yang carilah limit berikut. Nah, yang di sini ada limit x menuju 0 dari sin 5x per tan 2x, limit x menuju 0 dari 3 tan 4x per sin 6x. Oke, kita lihat bagaimana. Yang pertama dulu. Nah, di sini pertama saya cari dulu pasangannya untuk 5x. Untuk pasangannya ini 5x, berarti harus ada per 5x di sini. Nah, berarti di sini juga harus 5x. Oke, dikali lagi. Sekarang untuk pasangannya 2x, berarti sini harus juga 2x. Nah di sini saya kasih per 2x lagi. Nah kalau saya pasangkan berarti limit x menuju 0, 2 nya saya simpan dulu, 2 ini 2 yang ini, sisa ini sin 5x diper dengan 5x yang ini dikali 2x yang ini dulu, saya pakai 2x diper dengan tan 2x dikali lagi sisanya yang ini nih 5x dengan 2x yang belum terpakai, berarti 5x diper dengan 2x. Nah berarti hasilnya 2 tadi ini tetap saya tulis 2 kali yang ini limitnya 1 x menuju 0 kali yang ini juga pasangan, berarti jadi 1 kali 1 dikali dengan ini 5x per 2x, berarti sisa 5 per 2, berarti hasilnya 2 kali 1 2 kali 1 2 kali 5 10 bagi 2, berarti hasilnya 5. Oke, jadi kita cari pasangan dari masing-masing. 5x saya munculkan ini, 2x saya munculkan ini. Oke, kita lihat selanjutnya lagi. Limit x menuju 0 dari 3 tan 4x per sin 6x. Nah berarti tadi pasangannya untuk 4x lagi, pasangannya 4x berarti 4x diper 4x, pasangannya 6x, 6x diper dengan 6x. Kemudian saya pasangkan lagi limit x menuju 0 dari 3 ini
Kemudian pasang-pasangkan nih tan 4x diper dengan 4x, 6x diper sin 6x dikali sisanya 4, sisanya yang ini 4x diper dengan 6x. Oke, berarti hasilnya 3 ini kali tan 4x per 4x 1, 6x per sin 6x 1, 4x per 6x 4 per 6. Berarti hasilnya 12 per 6 atau 2. Nah, jadi selalu ini harus berpasangan. Nah, yang ini tan 4x per 4x sama dengan 1 karena limit x menuju 0. Nah, jangan sampai dapat soal tan 4x per 4x langsung dijawab 1. Nah, tidak seperti itu. Ini khusus untuk limit x menuju 0. Oke, jadi itu untuk beberapa soal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perluasan dari rumus-rumus yang tadi. Nah, yang pertama ini, tentukan limit x menuju 0 dari sin ax per bx. Nah, sekarang saya pakaikan variabel. Nah, berarti ini kan kalau sesuai cara kerja yang tadi, berarti di sini saya harus munculkan ax. Jadinya ax diper dengan ax. Jadinya limit x menuju 0 sin ax diper dengan ax dikali ax diper dengan bx. Berarti hasilnya 1 kali a per b sama dengan a per b. Nah, jadi kalau hanya bentuk seperti ini langsung saja a per b berpasangan. Oke, kita lihat perluasan yang berikutnya lagi. Limit x menuju 0 dari ax per sin bx. Oke, dengan cara yang sama berarti ini saya munculkan bx, saya munculkan bx. Nah, nanti yang ini lagi berpasangan jadi 1, yang ini juga a per b. Berarti hasilnya juga tetap a per b. Nah, yang berikutnya lagi, kalau sekarang tan cara yang sama berarti pasti yang saya munculkan di sini ax lagi. Ax diper dengan ax. Nah, otomatis nanti mirip dengan yang bagian a, 1 kali a per b lagi, jadinya a per b. Nah, jadi dari 3 ini kita sudah dapat nih sin ax per bx itu hasilnya langsung a per b saja. Ax per sin bx juga a per b, tan x per bx juga sama. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya. Untuk yang ax per tan bx dengan cara yang sama dikali bx diper bx, nanti berarti pasangan lagi sisa a per b. Yang selanjutnya lagi ini. Nah, sekarang bagaimana kalau sin dengan tan muncul sekaligus? Berarti ke cara yang sama tadi. Untuk ax ini saya munculkan ax per ax. Untuk bx saya munculkan bx diper dengan bx. Nah, yang kemudian hasilnya akan limit x menuju 0, pasangkan sin ax per sin a sin ax diper dengan ax, kemudian bx diper dengan tan bx, sisanya tinggal ax diper dengan bx. Nah, nanti ini 1, ini juga 1 ya, yang ini 1, yang ini juga 1, berarti sisa ini a diper dengan b. Nah, sekarang yang bentuk terakhir, kalau tannya di atas. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, nanti berarti pasangannya ax dengan ax juga, bx dengan bx juga, sisa a per b lagi jadi hasilnya. Nah, maka untuk perluasan secara keseluruhan, nah, untuk perluasan secara keseluruhan di sini kita akan dapatkan kalau sin ax per bx itu a per b. Kalau juga saya balik a per b juga tetap, tan juga sama a per b, kebalikannya juga sama a per b. Kemudian juga sin dengan tan juga nanti berpasangan, berarti a per b, tan dengan sin juga berpasangan a per b.
Nah, jadi dengan perluasan ini kita akan tahu bahwa untuk mengerjakan limit kita lihat dulu pasangannya. Sin AX berpasangan dengan X, tan AX berpasangan juga dengan X, kemudian sin dengan tan juga berpasangan. Jadi sekarang tidak harus kita munculkan pasangannya seperti tadi, yang penting berpasangan modelnya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya untuk bagaimana seperti itu. Misal ini, limit sin 4x per 7x. Nah, tidak usah lagi kita cari pasangan yang 4x, karena ini sudah berpasangan memang, berarti sisa 4 dengan 7, berarti 4 per 7 hasilnya. Nah, sama juga ini sin 6x per 2 tan x. Sin 6x dengan tan 8x nanti tadi berpasangan, berarti sama dengan, karena ada 2 di sini, 1/2 kali ini 6 per 8. Berarti hasilnya 6 per 16. Saya bagi 2, 3 per 8. Nah, selanjutnya lagi agak lebih panjang lagi, berarti seperti ini. Sin pangkat 2 4x, 2 tan 4x, sin 2x. Ini sin pangkat 2 4x, berarti saya harus keluarkan dulu limit x menuju 0 dari, jadinya sin 4x kali sin 4x, karena ini sin kuadrat 4x, diper dengan 2 tan 4x sin 2x. Nah, ini berpasangan tadi sesuai yang kita temukan tadi. Ini juga berpasangan. Berarti hasilnya 1/2 dulu untuk yang ini, kali ini sin 4x per tan 4x, berarti 4/4 kali sin 4x per sin 2x, 4/2. Berarti hasilnya ini coret saja, berarti 4/4 hasilnya 1. Oke. Nah, terakhir soal nomor 4 ini. Tan 4x per tambah sin 6x per 5x. Di sini ada tambah. Nah, untuk memudahkan saya tinggal pisahkan saja. Limit x menuju 0 dari, berarti begini. Tan 4x per 5x tambah sin 6x diper dengan 5x juga. Oke, ini tambah, saya pisahkan ini dengan ini. Berarti ini pasangan lagi. Sisa 4/5 ditambah dengan ini sin 6x per 5x, 6/5. Berarti 4 tambah 6, 10/5. Berarti hasilnya 2. Oke. Nah, jadi itu untuk sedikit pembahasan tentang limit. Nah, ini untuk materi dasarnya. Jadi yang harus diingat bahwa untuk sin ataupun tan selalu dicari pasangannya x. Nah, sin pasangannya x, atau sin sendiri, atau tan x. Begitupun juga dengan tan, pasangannya x, bisa sin, bisa juga tan itu sendiri. Nah, oke, silakan dipelajari, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share sama teman-temannya juga kalau bermanfaat, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.